Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zudan Naufali dari kelas 3A. Di sini saya akan melakukan yaitu tugas mengulas kembali terhadap materi yang telah saya dapatkan dan saya pahami di pertemuan minggu kedua, yaitu dengan judul tujuan dan juga fungsi dari evaluasi. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Nah, tujuan evaluasi. Kita lihat dari penjelasannya, dari judulnya yaitu tujuan. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah sesuatu atau goals yang akan atau hendak kita capai dalam melakukan sesuatu. Kayak misalnya tujuan kita ke Jogja, itu berarti tujuan perjalanan, tujuan akhir, tempat yang ingin kita capai, yang kita singgahi yaitu kota Jogja. Nah, tujuan dari evaluasi itu ada apa aja sih? Nah, saya di sini telah memahami beberapa. Yang pertama yaitu ada yang namanya keeping track ataupun menelusuri jejak ataupun melacak proses belajar siswa itu sudah sampai mana? Apakah siswa itu sudah mampu belajar dengan baik ataupun siswa itu mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Jadi kita itu harus mampu melacak siswa itu proses belajar itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya checking up atau mengecek. Nah, tujuan evaluasi itu untuk mengecek ketercapaian kemampuan dari peserta didik itu sudah sampai mana, ketercapaian pemahaman, ketercapaian wawasan siswa itu sudah sampai mana, peserta didik itu sudah seperti apa. Seperti itu kita cek apakah peserta didik itu sudah mampu mengerti, mampu memahami, mampu menerapkan terhadap apa-apa yang kita rancang di dalam sebuah RPP atau tujuan kita dalam RPP itu apa, atau yang namanya KD, kompetensi dasar yang hendak kita capai itu apa. Nah, kita dicek, itu adalah salah satu tujuan dari evaluasi. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya finding out atau menemukan atau mencari apa saja sih yang menjadi kelemahan dan juga kekurangan peserta didik dalam belajar. Apakah peserta didik mengalami kesulitan karena bahasa guru sangat sulit dipahami, ataukah siswa itu mengalami kesulitan belajar karena lingkungan kelasnya yang tidak nyaman, yang berisik dan membuatnya susah berkonsentrasi. Apakah dia mengalami kesulitan belajar atau kelemahan belajar karena perut dia kosong, lapar, badannya kurang sehat. Kemudian apakah juga metode, model dan juga strategi yang disampaikan oleh guru itu sulit dipahami. Jadi dalam evaluasi tujuan kita itu untuk mencari tahu segala sesuatu seperti yang berkaitan dengan hal tersebut untuk kita perbaiki di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada summing up atau summarizing, yang artinya menyimpulkan. Nah, apa yang kita simpulkan? Yang kita simpulkan adalah tingkatan penguasaan peserta didik terhadap standar kompetensi yang hendak kita capai. Kita simpulkan nih, misal kita sudah melakukan evaluasi dari awal minggu pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu selesai. Nah, kita simpulkan bagaimana tingkatan penguasaan peserta didik itu terhadap materi yang kita sampaikan, pelajaran yang kita ampu sebagai guru. Nah, apakah peserta itu memiliki tingkat penguasaan yang masih rendah atau kurang, ataupun juga sudah lulus, atau dalam artian siswa itu sudah paham gitu terhadap standar kompetensi yang hendak kita capai. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuannya itu mengetahui kecakapan siswa, minat
minat siswa, kemudian bakat siswa, dan juga motivasi siswa itu dalam proses pembelajaran. Nah, setiap siswa itu memiliki kecakapan, kemampuan, keterampilan, bakat, dan minat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Semisal contoh, Giordano Vali adalah siswa yang dia itu memiliki minat, kemudian bakat, kemudian keingintahuan yang tinggi, dan juga keterampilan yang baik atau bahkan sangat baik dalam bidang eksak. Eksak itu bisa mencakup matematika dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, tetapi si Judan ini tidak memiliki minat, tidak memiliki bakat, ataupun juga tidak memiliki keterampilan di dalam bidang seni. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu mengetahui karakteristik siswa itu seperti apa, masing-masing siswa itu seperti apa, motivasi siswa dalam belajar itu apa, dalam belajar mata pelajaran ini itu apa. Jadi kita tidak dapat, sebagai guru kita tidak dapat memaksakan bahwasanya si Judan ini harus bisa semua mata pelajaran, harus bisa seni, nggak cuma matematika, masa matematika bisa, seni nggak bisa. Nah, itu kita tidak boleh seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar dari siswa. Nah, sebagai contoh, di minggu pertama itu atau minggu kedua itu biasanya itu kita dalam KD itu hanya sampai ke tahapan mengerti saja, belum memahami ataupun bahkan menerapkan. Nah, kemudian di minggu yang selanjutnya di KD itu kemungkinan ada yang namanya mengetahui. Nah, mengetahui ini tuh ada mengetahui apa itu definisinya, mengetahui apa penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu udah dalam tahap mengetahui. Kemudian tahapan yang lebih tinggi menerapkan dan juga menciptakan. Nah, jadi kita itu tujuan evaluasi itu untuk mengetahui kemajuan belajar itu seperti apa. Apakah di minggu kelima misal siswa itu sudah mampu mencapai tahapan mengetahui, ataupun hanya maksud saya memahami, sudah mencapai tahap memahami, atau hanya saja dia masih pada tahapan mengerti atau mengetahui saja. Jadi kan itu kan suatu kemajuan belajar yang harus terus konstan atau continue gitu. Nah, tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Nah, yang selanjutnya ada untuk seleksi atau selection, yaitu tujuannya itu untuk menyeleksi siswa-siswa berdasarkan kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Semisal di dalam kelas itu ada siswa yang unggul nih dalam bidang seni nih. Nah, jadi kita seleksi, si Andin misalnya, si Topik, dan juga si Doni ini cerdas dan jago di dalam mata kuliah seni budaya. Nah, kita seleksi ini orang-orang ini jago di bidang seni. Nah, kemudian ada yang jago di dalam bidang matematika, semisal Judan, kemudian Kolbi, ataupun si Intan misalnya, itu jago di bidang eksak atau matematika dan sebagainya. Jadi kita seleksi, kita pilih masing-masing untuk apa fungsinya. Nah, fungsinya itu untuk kita kembangkan kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat yang berada di masing-masing siswa tersebut. Kita seleksi dengan tujuan kalau misalnya ada perlombaan, kita mudah dalam memilih kontingen ataupun yang mewakili kelas ataupun bahkan sekolah tersebut untuk mengikuti kompetisi tersebut. Kemudian tujuan yang selanjutnya itu untuk mendiagnosis atau memeriksa apa yang dinamakan keunggulan atau kelemahan dari proses pembelajaran. Nah, keunggulan dan kelemahan itu mencakup apa aja, menilai aspek apa aja, bisa berdasarkan metode, cara penyampaian,
dari guru itu seperti apa, itu kita lihat kelemahan dan keunggulannya apa. Kemudian siswanya itu faktor-faktor yang mempengaruhi siswa itu apa saja. Nah, kita itu harus mampu mendiagnosis penyebab-penyebab itu apa saja, dengan harapan dapat kita tingkatkan dan kita perbaiki di kemudian hari. Nah, yang terakhir mungkin tujuannya itu untuk menentukan kelulusan atau kenaikan kelas dari peserta didik itu sendiri. Siswa itu setelah kita evaluasi, kita lihat hasilnya itu, kita tentukan apakah siswa tersebut patut atau pantas untuk naik ke tingkat kelas yang lebih tinggi, atau memerlukan dampingan atau pengayaan atau penguatan kembali sehingga siswa tersebut mampu untuk bersaing dan naik ke kelas tingkatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga sekilas tentang apa yang saya dapatkan dari dalam belajar, yaitu tentang fungsi evaluasi. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu berkaitan dengan psikologis. Nah, secara psikologis itu fungsi evaluasi itu untuk mengetahui hingga bagian mana sih kegiatan belajar itu yang telah dilakukan. Nah, itu kita harus tahu sampai pada tahapan apa sih siswa itu belajar, apakah sudah sampai ke tahapan memahami ataupun juga sudah sampai tahapan yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fungsi yang berkaitan dengan sosiologis atau yang berkaitan dengan sosial atau lingkungan. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah memiliki sesuai atau sudah siap lah istilahnya untuk diluluskan dan terjun ke dalam dunia sosial gitu. Seperti contohnya kalau misalnya siswa SD itu udah siap belum sih kalau misalnya dia itu hidup di lingkungan sosial yang lebih kompleks, apalagi kalau semisal di perguruan tinggi itu udah siap belum sih mahasiswa itu bersaing di dunia yang sesungguhnya. Kemudian ada secara metodis atau metode. Nah, itu fungsinya itu untuk mengetahui metode-metode yang kita gunakan itu sudah sesuai belum, sudah mudah dipahami atau belum. Nah, itu kita merupakan salah satu fungsi dari evaluasi. Kita evaluasi tuh metode yang kita gunakan itu udah baik belum, udah dipahami siswa belum. Kalau belum ya kita rubah gitu. Misal kita menggunakan metode game learning nih, ternyata metode game learning ini nih nggak sesuai gitu dengan kultur ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Misalnya peserta didik kita ini ternyata orangnya sebagian besar itu introvert lah, pendiam gitu. Jadi kan nggak suka tuh yang namanya game kan. Jadi makanya kita harus mengubah ke metode yang lebih disukai oleh peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan fungsi administrasi. Nah, itu fungsinya itu untuk apa sih? Yaitu untuk melaporkan hasil pembelajaran dari siswa itu selama proses pembelajaran itu seperti apa, apakah hasilnya baik atau hasilnya memuaskan atau hasilnya kurang atau sedang atau cukup. Nah, itu fungsi administratif. Fungsinya untuk apa? Untuk supaya orang tua siswa itu tahu kemampuan siswa anaknya itu sampai mana. Misalnya ada anak yang nggak naik kelas nih, kemudian orang tuanya protes, kenapa kok anak saya itu bisa nggak naik kelas sedangkan yang lain bisa gitu kan. Nah, itu fungsi administratifnya itu kita bisa memperlihatkan catatan-catatan atau hasil evaluasi kita ke orang tua siswa tersebut. Ini loh Bu, ini loh Pak, hasil evaluasi saya berdasarkan data-data yang ada, hasilnya itu seperti ini. Jadi anak Bapak itu belum bisa dinaikkan kelas ke tingkatan yang lebih tinggi karena pada tahapan ini aja belum sesuai, belum pantas lah intinya. Apalagi mau dinaikin kelas, nanti kan malah diterpa dengan materi-materi yang lebih sulit, ya tentunya dia malah akan semakin stres. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada yang
dinamakan fungsi diagnostik atau mendiagnosa atau mengertilah. Yaitu fungsinya itu apa sih? Untuk mengetahui yang pertama kelemahan, kekurangan, juga kelebihan dari pembelajaran itu sendiri seperti apa, atau metode pembelajaran itu, atau RPP lah dalam belajar itu udah lemah belum. Nah, lemah atau sudah baik atau belum gitu. Apakah metodenya kalau setelah saya lihat-lihat kok hasil belajarnya seperti ini ya, berarti kan itu kita dapat mendiagnosa bahwa berarti metode yang saya gunakan itu salah. Saya harus menggunakan metode seperti ini yang mungkin lebih mudah dipahami oleh siswa, seperti itu. Bahasa yang saya gunakan mungkin terlalu tinggi sehingga sulit dipahami oleh siswa. Nah, kita kemudian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada fungsi selektif. Selektif itu fungsi yang untuk memilih, kemudian untuk menyatukan dari hasil evaluasi itu siswa kita itu seperti apa, ada golongan apa saja, apakah ada golongan yang mudah mengerti, siswa jago di bidang olahraga, bidang seni ataupun bidang ini. Nah, itu fungsinya untuk kita lebih mampu memberikan perhatian lebih terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian ada fungsi formatif atau memberikan perbaikan ke depannya itu seperti apa sih gitu. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini fungsinya untuk apa? Untuk kita mengklasifikasikan siswa itu berdasarkan kemampuan dan bakat minat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Semisal nih ada anak yang minat bakatnya, kecerdasannya di bidang matematika, terus kita kelompokkan ke orang-orang yang pintar olahraga, kan nggak make sense lah, masuk akal maksudnya gitu. Kemudian ada fungsi sumatif atau fungsi untuk memberikan nilai. Nah, itu setelah kita mengevaluasi dengan melihat data-data yang ada setiap harinya itu seperti apa, nah kita itu dapat melakukan penilaian berupa angka atau predikat yang bisa kita berikan kepada siswa itu sendiri. Nah, fungsi sumatif ini berada di mungkin di bagian akhir dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena berfungsi untuk menentukan apakah siswa tersebut sudah pantas untuk naik kelas, sudah pantaskah untuk lulus gitu. Nah, itu masuk ke dalam fungsi sumatif. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekeliruan, kesalahan ataupun kata-kata saya yang belibet, ya mungkin karena pemahaman saya hanya sampai sekian saja. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.